Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas tentang debit dan kontinuitas. Kita mulai dari debit. Ketika suatu fluida mengalir melalui pipa, maka fluida itu memiliki laju alir volume yang kita sebut dengan debit. Jadi debit adalah laju alir volume, kita lambangkan dengan Q. Rumusnya, Q sama dengan V per T. Di mana V adalah volume fluida yang mengalir, satuannya meter kubik. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian Q adalah debit. Karena Q rumusnya V per T, padahal satuan V adalah meter kubik, satuan T adalah sekon, maka Q atau debit ini satuannya adalah meter kubik per sekon. Rumus debit juga bisa kita lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi luas penampang pipa dan kecepatan fluida yang mengalir. Jadi di sini ada suatu pipa, luas penampangnya A, kemudian kecepatan aliran fluida adalah V, maka debit bisa kita rumuskan Q sama dengan A kali V, di mana A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, kemudian V adalah laju fluida, satuannya meter per sekon. Ini adalah persamaan kontinuitas. Kita lihat di gambar, ada pipa yang luas penampangnya berbeda. Ada yang luas penampangnya besar dengan luas A1, ada yang luas penampangnya kecil dengan luas A2. Ketika fluida mengalir melalui pipa ini, di mana kecepatan pada luas penampang A1 adalah V1, dan kecepatan pada luas penampang A2 adalah V2, maka berlaku prinsip kontinuitas, yaitu bahwa debit pada kedua penampang ini selalu sama. Debit selalu konstan. Atau kalau kita rumuskan, maka Q1 sama dengan Q2. Karena Q sama dengan A kali V, maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Persamaan ini bisa kita ubah bentuknya dengan memindahkan V2 ke sebelah kiri dan A1 ke sebelah kanan. V2 dipindahkan ke sebelah kiri, maka posisinya turun menjadi dibagi. Begitu juga A1 yang dipindahkan ke kanan, posisinya turun menjadi dibagi. Sehingga V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Yang perlu kita perhatikan, indeksnya terbalik ya. Kalau ini V1 per V2, maka ini A2 per A1. Jadi di sini 1, 2, di sini 2, 1. Rumusnya bisa kita kembangkan. Kita tahu bahwa A adalah PR kuadrat. Maka V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Di mana A2 adalah PR2 kuadrat dan A1 adalah PR1 kuadrat. Sehingga menjadi PR2 kuadrat per PR1 kuadrat. Karena P nilainya sama, ini bisa kita coret. Kemudian R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena sama-sama kuadrat, maka kuadratnya bisa kita keluarkan. Sehingga rumusnya menjadi V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Dengan angka kuadrat di luar kurung. R ini jari-jari ya. R adalah jari-jari pipa. R2 adalah jari-jari pipa penampang 2, dan R1 adalah jari-jari pipa penampang 1. Kalau diketahuinya diameter, maka rumus ini bisa kita ubah menjadi V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat, di mana D adalah diameter pipa. Jadi D2 adalah diameter penampang pipa 2, dan D1 adalah diameter penampang pipa 1. Kita akan praktekkan rumus-rumus tadi untuk membahas soal-soal berikut. Kita mulai dengan soal pertama. Diperlukan waktu 2 menit untuk mengisi tangki dengan 40 liter air. Jika jari-jari mulut pompa adalah 1 cm, maka kelajuan rata-rata air yang keluar dari mulut pompa adalah, jadi di sini diketahui T-nya sama dengan 2 menit. Ini harus kita ubah ke dalam sekon, sehingga sama dengan 2 kali 60 sekon. Kemudian volume itu 40 liter. 1 liter adalah 1 desimeter kubik, sehingga 40 liter sama dengan 40 desimeter kubik. Ini harus kita ubah ke dalam satuan SI, maka sama dengan 40 desimeter kubik menjadi meter kubik adalah 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian jari-jari mulut pompa adalah 1 cm. Jadi R sama dengan 1 cm.
Ini kita ubah ke dalam SI menjadi 10 pangkat min 2 meter. Ditanya adalah kelajuan rata-rata air keluar dari mulut pompa, atau V sama dengan berapa? Jawab. Debit atau Q itu bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama adalah V per T, kedua adalah A kali V. Sehingga V per T sama dengan A kali V. Kita masukkan angkanya, V adalah 40 kali 10 pangkat min 3 per T adalah 2 kali 60 sama dengan A luas penambang ini adalah pi R kuadrat, jadi pi kali R-nya adalah 10 min 2, jadi 10 min 2 kuadrat kalikan V. Angka-angka ini bisa kita sederhanakan. 40 sama 60, nolnya bisa kita coret. Kemudian 4 sama 2, 4 per 2 bisa kita coret, jadi 2 di atas. Kemudian 2 sama 6 bisa kita coret. 2 coret, 6 coret, menjadi 3 di bawah. Sehingga di sebelah kiri ada 10 min 3 per 3. Di sebelah kanan, pi 10 min 2 kuadrat adalah 10 min 4 dikalikan V. Sehingga V sama dengan pi kali 10 pangkat min 4 itu kita pindah ke bawah ya. Kalau pindah perkalian jadi dibagi, maka V sama dengan 10 min 3 per 3. Ini kita pindah ke bawah, jadi pi 10 min 4. 10 pangkat min 4 ini kalau kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 4. Ini kita coret ya, menjadi naik menjadi 10 pangkat 4. Kemudian 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3 kita coret, jadi 10 pangkat 1. Pangkatnya ditambah ya, jadi 4 min 3 jadi 10 pangkat 1. Jadi V sama dengan 10 per 3 pi. Sama dengan kita masukkan angka pi, jadi 10 per 3 pi adalah 3,14. Sama dengan 3 kali 3,14 itu mendekati 10. Sehingga 10 dibagi 3 kali 3,14 nilainya adalah 1 lebih. Jadi 1,1. Satunya adalah meter per sekon. Kalau kita lihat pilihannya maka itu adalah yang B. Ini dia jawabannya. Kita teruskan ke soal 2. Air mengalir melalui pipa seperti tampak pada gambar. Ini gambarnya. Jika luas penampang A1 sama dengan 5 cm kuadrat dan A2 sama dengan 2 cm kuadrat, sedangkan laju alir V2 sama dengan 6 meter per sekon, maka besar V1 adalah, jadi di sini A1-nya sama dengan 5 cm kuadrat, kemudian A2-nya sama dengan 2 cm kuadrat, kemudian V2 sama dengan 6 meter per sekon. Ditanya besar V1. V1 ini berapa? Untuk menjawab soal ini kita gunakan prinsip kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau kalau langsung ke rumus maka V1 sama dengan A1 kita pindah ke kanan. Jadi A2 per A1 kali V2. Tinggal kita masukkan angkanya. V1 sama dengan A2 adalah 2 cm kuadrat. A1 adalah 5 cm kuadrat. Kemudian V2 adalah 6 meter per sekon. Cm kuadrat bisa kita coret habis, sehingga V1 sama dengan 2 kali 6 adalah 12. 12 per 5. 12 per 5 adalah 2,4 meter per sekon. Ini hasilnya. Jadi pilihannya adalah yang E. Ini dia. Kita teruskan ke soal 3. Air mengalir melalui pipa dengan diameter 2 cm pada kelajuan 3 meter per sekon. Maka kelajuan air ketika melewati pipa dengan diameter 6 cm adalah, jadi di sini ada pipa yang diameternya berbeda. Kita gambarkan. Ada diameter kecil, diameter pertama. D1 ini adalah 2 cm. Kemudian kelajuannya atau V1 sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian ada diameter 2. D2 ini adalah 6 cm. Maka V2 berapa? Oke, jawab.
Kita langsung saja ke rumus. V2 per V1 sama dengan, kalau diketahuinya diameter, langsung pakai diameter, dibalik D1 per D2 kuadrat. Jadi kalau di sini 21, di sini 12. Karena yang diketahui diameter, maka ada kuadratnya. Jadi V2 per V1 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Kita masukkan angkanya, V2 per V1, V1 adalah 3, sama dengan D1 adalah 2 cm, 2 cm, D2 adalah 6 cm, 6 cm kuadrat. Perhatikan cm bisa kita coret. 2 per 6 bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3 kuadrat. Sepertiga kuadrat adalah 1 per 9. Sehingga V2 sama dengan, kita pindahkan 3 ke kanan menjadi dikali. Maka V2 sama dengan 1/9 dikali 3. Sama dengan 3 per 9. Atau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. 1 per 3 ini kalau kita ubah menjadi desimal adalah 0,33. Satuannya meter per sekon. Jadi ini hasilnya. V2 sama dengan 0,33 meter per sekon. Kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang B. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu pada video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.